Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan memenuhi tugas komunikasi kesehatan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Afika. Saya Nasya Badul Haris. Saya Siti Zainab Bintia. Saya Nuris Kamiranda Matalala. Saya Liam Ganda. Saya Zainal Sako. Saya Nurhaliza Saud. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan mensosialisasikan bahayanya diabetes. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu diabetes. Diabetes atau penyakit gula atau gula darah tinggi adalah penyakit kronis atau jangka panjang yang perlu kita waspadai. Adapun tanda utama dari penyakit ini adalah meningkatnya gula darah atau glukosa melebihi nilai normal. Selanjutnya, diabetes ini terbagi dua jenis, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Ini dijelaskan bahwa diabetes tipe 1 adalah jenis penyakit autoimun, artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya. Pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Nah, selanjutnya di diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini jenis diabetes yang membuat cukup insulin atau sel pengidap diabetes tipe 2 ini tidak akan merespon insulin secara normal. Selanjutnya, penyebab gula darah tinggi. Penyebab gula darah tinggi dari penyakit gula terjadi akibat adanya gangguan dalam tubuh. Sebab kondisi ini membuat tubuh kita mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil, glukosa menumpuk dalam darah pada penyakit gula tipe 1. Gangguan ini terjadi akibat sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Selanjutnya, faktor risiko gula darah. Yang pertama, faktor riwayat keluarga atau keturunan. Yang kedua, faktor geografi. Yang ketiga, faktor usia. Yang keempat, faktor pemicu lainnya. Berikut ada beberapa faktor risiko dari penyakit gula tipe 2. Antara lain, berat badan berlebihan atau obesitas. Yang kedua, distribusi lemak perutnya yang tinggi. Yang ketiga, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Ya, langsung saja. Selanjutnya yaitu diagnosis gula darah tinggi. Yang pertama, tes glukosa darah puasa. Yang kedua, tes glukosa darah acak. Yang ketiga, A1C. Dan yang keempat, tes toleransi glukosa. Selanjutnya yaitu pengobatan diabetes. Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, rutin melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Yang keempat, mengkonsumsi makanan tinggi seperti buah dan sayur. Yang terakhir, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Selanjutnya, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, mengurangi waktu duduk yang terlalu lama seperti ketika menonton TV. Yang terakhir, menghindari atau berhenti maraton. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan. Saya ingin bertanya, makanan apa saja yang bisa kami konsumsi untuk mencegah penyakit diabetes ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, makanan apa saja yang bisa dikonsumsi oleh penyakit diabetes itu yang lebih amannya sayuran yang hijau, terus itu brokoli, terus kacang-kacangan. Penyakit diabetes juga bisa makan daging, tapi kurangnya yang berlemak agar terhindar bisa mencegah terjadinya penyakit tersebut. Terima kasih.
Saya ingin bertanya, apakah keturunan dapat memicu penyakit diabetes? Terima kasih atas pertanyaannya, di mana pertanyaannya itu apakah faktor keturunan memicu terjadinya gula darah. Jadi menurut saya glukosa itu bisa difaktorkan oleh keturunan, tapi kita sendiri bisa juga mencegah terjadinya faktor itu. Misalnya kita mempunyai keluarga yang keturunan glukosa, kita sebagai anak seperti ibu bapak kita mengidap penyakit gula darah, kita bisa mencegah dengan cara kita mengatur pola makan kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, apa saja makanan yang bisa kita makan dan bagaimana caranya kita mencegah supaya kita tidak termasuk dalam faktor keturunan tersebut. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, pertanyaannya, angka berapa yang mendiagnosis hasil tes gula darah tinggi? Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu batas kadar gula darah yang normal dalam tubuh yaitu kurang dari 200 mg. Dan ketika melakukan pemeriksaan sebelum tidur, gula darah yang normal dalam tubuh yaitu 100 sampai 140. Saya ingin bertanya, apakah penyebab gula darah tinggi hanya disebabkan oleh makanan yang manis-manis? Jadi menurut saya penyakit gula darah itu tidak hanya disebabkan oleh makanan manis saja. Adapun kurangnya pasokan hormon insulin ataupun hormon insulin yang tidak bekerja dengan optimal akibat resistensi insulin. Dan adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gula darah ini seperti faktor yang saya jelaskan tadi, yaitu faktor keturunan ataupun faktor usia dan faktor geografi. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, kan tadi sudah disebutkan beberapa metode untuk pemeriksaan gula darah tinggi. Jadi saya ingin bertanya, metode mana yang lebih efisien ketika seseorang mengidap penyakit diabetes mellitus? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut saya tes yang manjur atau bisa dibilang efisien dalam penderita diabetes yaitu HbA1c yang ini. Karena HbA1c itu mengukur darah dari 1 bulan yang kita konsumsi selama 1 bulan ke belakang. Tetapi ketika kita melakukan tes glukosa darah puasa atau yang acak itu hanya ketika saat misalnya hari ini Anda datang ke klinik atau ke lab, lalu Anda puasa, lalu dibaca gula darah Anda. Tetapi di situ bisa jadi turun gula darah karena mungkin Anda puasa dan tidak mengonsumsi makanan yang manis-manis. Tetapi ketika Anda memeriksa HbA1c itu bisa